Oke ya, jadi saya lanjut lagi ke materi berikutnya tentang DHCP. Kemudian saya lanjutkan ke IP dynamic DHCP itu. Jadi kan kita kan selama ini tadi kan kamu ngisi IP itu kan kamu isi tuh. Kamu isi manual tuh. Itu adalah IP statik. Ini belum saya on, belum saya jalankan. Oke. Itu namanya IP statik. Berarti IP-nya diberikan secara statik. Logical address-nya kamu yang kasih. Oh, ini tak kasih nomor 1010, ini tak kasih nomor 1020, ini tak kasih nomor 2010. Berarti kan administrator atau user yang ngasih IP. Nah, cara kedua memberikan IP adalah menggunakan server. Berarti otomatis dia dapat IP. Nah, kalau secara otomatis kamu pakai server yang memberikan nomor IP, itu ada protokol yang bekerja. Protokolnya namanya DHCP. DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Berarti protokol yang digunakan untuk mengkonfigurasi host atau komputer. Ya, itu DHCP. Nah, di dalam paket tracer itu sudah disediakan DHCP servernya. Tinggal kamu pakai. Tinggal kamu pakai. Ya. Nah, gimana cara makainya? Ya, kamu pasang aja DHCP server di sini. Misalkan di network ini, kamu mau nanti ini bisa diberikan secara otomatis. Ya, kamu pasang DHCP server di network ini. Kamu setup DHCP server di sini untuk memberikan nomor IP berapa sampai berapa. Nanti begitu komputer ini kita on-kan, dia langsung dapat nomor IP. Seperti kamu kalau di TB3, kamu kalau di gazebo, di wireless LAN-nya mereka, di wireless LAN-nya yang di Ubaya itu, kamu kan tidak pernah tahu ngeset IP itu. Kan IP-nya langsung dapat. Iya, betul ya. Kamu kan tidak pernah ngeset IP. IP-nya langsung dapat dari TB3, langsung dapat dari TC3. Itu dia karena apa? Di TB3, di access point-nya, di routernya sudah dipasang di DHCP server. Jadi kamu langsung dapat. Pak, saya izin toilet ya Pak ya. Ya, langsung kamu dapat IP. Nah, sekarang gimana caranya memberikan itu? Ya. Nah, nanti saya jelaskan di paket tracer. Ya. Nah, DHCP-nya itu apa? DHCP-nya itu adalah protokol. Jadi, begitu nanti komputer itu sebelum menempel atau ditempelkan ke network, dia tidak punya IP. Nah, kemudian pada saat dia ditancapkan, dia akan melakukan peristiwa seperti ini. Nah, 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 jadi ada request, respon, request, respon. Yang di request apa? Yang di request itu pertama kali komputer ini akan cari apakah di sini ada DHCP server. Itu namanya DHCP discover. Nanti kalau memang di sini ada DHCP server, maka DHCP server ini akan jawab, nge-reply permintaan dari sini. Oh, saya ada di sini. Nah, setelah dia ada, dia tahu bahwa ada DHCP server, komputer berikutnya, komputer yang di sini, komputer ini akan minta IP. Aku kalau gitu aku minta IP-nya. Oh, ini loh IP-mu tak kasih. IP-mu IP ini. Nah, ya. Nah, peristiwa itu biasanya orang ngomongnya discover, over, request, acknowledge. Disingkat DORA misalnya. D-O-R-A. Nah, jadi nanti klien di sini akan melakukan protokol dengan langkah-langkah DORA tadi itu. Discover, over, request, acknowledge. Sampai dia dapat nomor IP. Itu cara kerjanya DHCP. Nanti kalau kamu bisa praktikum DHCP, kamu akan lihat DORA-nya itu. Mana sih yang mana yang discover-nya, mana sih over-nya, mana sih request-nya, mana sih. Pada saat dia sudah terima acknowledge, berarti dia sudah dapat nomor IP. Itu yang DORA-nya. Nah, nanti setelah ini saya akan demokan bagaimana sih caranya untuk
mendapatkan atau mempraktekkan DHCP ini di paket tracer. Ya. Tapi ingat, DHCP itu hanya memberikan ke satu network address. Dia tidak bisa memberikan ke banyak network address. Ya. Jadi untuk misalkan tadi contoh saya tadi itu network 10, ya kita buat di DHCP di network 10. Kalau kamu 20-nya mau pakai IP DHCP, berarti di network 20-nya kamu pasang DHCP. Ya. Oke. Nah, sekarang ini contohnya, nanti saya nggak pakai contoh ini, saya pakai paket tracer saya aja langsung ya. Nah, ini kan doranya tadi itu ya. Ini nanti kalian bisa lihat sendiri di mana pada saat praktikum nanti akan kelihatan semua pakai Wireshark ya. Oke, sekarang saya demokan menggunakan yang tadi itu. Nah, kita lanjut di sini ya. Tadi kan IP di sini saya berikan secara statik semua. Oke, sekarang yang di 20 ini saya mau pakai dinamik. Maka saya pasang server. Di end device ini ada server. Ya. Server di sini akan saya hubungkan ke sini. Nanti ini saya aktifkan DHCP-nya. Berarti saya hubungkan dia. Ya. Dia akan kuning dulu, kemudian dia akan hijau. Karena ini member dari 20, saya kasih 20.2 aja. Tadi 20.1 kan sudah di sini, punyanya ini 20.1. Sekarang saya kasih 20.2 di sini. Jadi ini di sini saya kasih 20.2. 192, 168, 20.2. 20.1 punyanya router. Subnet masknya ini gateway-nya ke 192, 168, 20.1. Udah ya, betul ya? Seperti PC ngisinya. IP-nya statik. Ya, server IP statik. Oke, berarti sekarang ini sudah siap. Ya, saya masukkan di sini. Nah, sekarang bagaimana komputer ini kalau mau dapat nomor IP? Ini harus saya set dulu DHCP-nya. Cara nge-setnya gimana? Saya masuk dulu ke sini, di service di sini, ada service yang namanya DHCP. Seperti kamu yang kemarin kalau HTTP ya, kan kamu masuk ini. Sekarang kamu DHCP di sini. Nah, DHCP ini asalnya off. Ini harus kamu on-kan. Ya, poolnya nggak usah diganti namanya, gateway-nya aja. Jadi gateway-nya adalah nanti nomor yang mau dikasihkan ke kalau ada klien yang minta. Kalau ada klien minta IP, kamu kasih gateway 192.168.20.1. Kita nggak pakai DNS server, nggak usah kita isi. Ya. IP address-nya start dari mulai nomor berapa? Saya kasih mulai nomor 200 saja. Dengan subnet 255.255.0. Berarti dia hanya bisa sampai cuma 54 atau 10 PC aja wis. Nah, maksimum 10 PC aja yang bisa diberikan nomor IP-nya. Oke, kalau itu sudah save. Nah, udah. Nah, sekarang ini berarti sekarang server DHCP saya sudah siap memberikan nomor IP mulai 200 sebanyak 10 PC. Cara cobanya gimana, Pak? Ini aja wis. Tadi ini kan masih IPC 3. Masih statik toh? Ini kan nomor yang saya berikan tadi. Ya, Pak. Ya. Misalkan ini saya enggak mau saya hapus. Atau enggak dihapus pun enggak apa-apa mestinya. Untuk buktikan aja. Ya. Ketiknya tak hapus. Simpan ya. Berarti sekarang komputer ini kan enggak punya nomor IP itu. Ya. Nah, sekarang saya aktifkan DHCP-nya. Klik. Dia akan request. Nah, dapat nomor IP 200. Ya. Oh. Oke. Nah, kalau kita lihat peristiwanya bagaimana doranya itu, ya nanti kita coba di PC yang ini. Ya. Saya hapus dulu. Ya, saya hapus semua. Saya save dulu. Sekarang saya mau simulasi dia. Saya mau simulasi untuk yang ICMP
Dan mana DHCP? Di halaman sebelumnya. Ini DHCP. Oke ya. Ya itu Pak. Ya. Saya mau lihat DHCP-nya. Oke. Saya new dulu. Ini saya ganti. Kan IP-nya tidak ada IP ini. Nah, sekarang saya kasih IP ya. Apa yang terjadi sih? DHCP. Tik. Nah, dia request tuh. Kita lihat ya. Nah, keluar DHCP itu. Dia akan tanya dulu ini. Ini kalau kita lihat di dalamnya, inbound-nya atau outbound-nya, ini DHCP-nya. Ini kliennya yang mau dituju. Oh, sorry, kliennya, servernya yang mau dituju. Ya. Nggak usah lihat detailnya. Nah, dia akan broadcast. Serang ke semua. Ya. DHCP servernya, ini bukan DHCP server, ini bukan DHCP server. DHCP server akan jawab. Inilah jawaban dari DHCP servernya. Nah, terus kemudian dia request nomor IP. R-nya. Sekarang dia acknowledge dapat. Nah, setelah ini, nah, centang tuh sudah tuh, berarti dia sudah dapat nomor IP. Kalau kita lihat di sini, dia sudah dapat IP 201. 200 kan diambil di sini sih. Ini dia dapat nomor 201. Udah. Selesai. DHCP-nya. Berarti ini dapat nomor 201, ini dapat nomor 200. Itu caranya kamu menggunakan DHCP server. Ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Untuk menggunakan static root. Ya. Ini networknya saya pindah dulu. Saya geser aja. Jadi kan cuma satu itu. Oh ya, belum saya buktikan ya. Belum saya buktikan kalau ini bisa ngeping ke sini ya. Ini sini. Sukses dah. Ya. Ini ping sini. Bentar, yang kedua harusnya jalan. Ya, jalan ya. Oke. Ya, Pak. Tadi udah selesai. Nah, sekarang gimana kalau misalkan routernya ada dua, Pak? Ya, routernya ada dua. Tadi ini router yang ikut yang sini. Kalau saya pasang router lagi, tapi ini saya hapus. Sekarang saya pakai. Ini fast Ethernet 00-nya saya hubungkan ke sini. Berarti nanti fast Ethernet 00-nya ikut network 20. Yang di sini, fast Ethernet yang 01-nya, saya hubungkan ke fast Ethernet 01 di sini. Misalkan ini saya kasih nomor IP berapa? Misalkan aja 192.168.30.0/24. Ya, berarti yang di sini saya kasih nomor 30.1, yang di sini saya kasih nomor 30.2. Misalkan aja, ya toh? Nah, yang di sini karena ikut ini, tadi kan ini harus saya ganti nanti toh. Tadi kan belum saya ganti ini. Di sini saya kasih 20.1 yang di sini. Nah, ya. Oke, sekarang saya ganti dulu. Saya masuk ke router ini dulu, berarti fast Ethernet yang 00. Ini kan fast Ethernet yang 00. Ya. 20.1.
Saya on-kan dulu. 192, 168, 20.1. 20.1. Ya, oke. Yang di ini fase 01-nya 30.2 ya. Ya, Pak. Berarti yang di sini, yang 01-nya saya on-kan 192, 168, 30.2. 30.2. Maskingnya 2550. Oke, jalan. Yang di sini saya kasih 30.1. Jadi kan ada nomornya belum saya ganti toh, itu toh. Jadi Ya, yang Pak. di fase 01-nya, yang tadi asalnya 20.1 saya ganti 30.1. Oke. Sekarang network ini sudah terkonek. Yang jadi masalah adalah router. Gini aja enggak apa ya. Ini pokoknya ikut nomor 2 ya. Oke. Nah, router ini tahu network 20, tahu network 30. Router yang ini tahu network 10, tahu network 30. Pertanyaan saya sekarang, apakah router ini tahu network 20? Enggak. Enggak tahu. Enggak. Apakah router yang ini, router 1 tahu network 10? Enggak tahu. Tidak tahu. Nah, karena tidak tahu, kamu yang harus kasih tahu. Karena kamu lihat topologinya, kamu tahu. Ya. Berarti nanti kamu bisa kasih tahu dia. Nah, gimana caranya saya kasih tahu? Nah, saya kasih tahunya adalah saya isikan routing table-nya. Supaya dia nanti kalau tanya routing table, dia tahu. Nah, gimana caranya? Misalkan saya router yang ini ya. Di IP yang statik di sini. Ini kan yang punyanya yang ini tuh. Yang router 0 ya. Ya. Saya kasih tahu dia, kalau kamu mau menuju ke 192.168.20.0, netmask 255.255.255.0, kamu harus lewat mana? 192, 168, 30, 30.0. 30 poin berapa? Poin 0. Salah. Menuju ke Poin 1. IP. Poin 1. Poin 2. Poin 2. Kan saya kasih tahu ini toh. Ya. Kalau kamu mau menuju network 20, lewatlah sini. Sininya itu adalah 30.2. Kamu add. Nah. Sebagian badannya gitu toh, Pak, maksudnya. Iya, kan router ini hanya tahu 10 sama 30 toh. Iya. Router ini hanya tahu tangan saya aja, dia nggak tahu tangan yang sini toh. Ini kan tangannya punyanya ini. Artinya kalau kamu mau menuju sini, pintumu harus kemana sih? Kamu harus lempar kemana dia? Lempar ke 30.2 dulu. Supaya nanti diterima dia dan dia tahu, oh 20 tuh di sini. Gitu. Nah, sebaliknya yang ini, gimana? Di statiknya. Di sini saya ngerubah apa? 30.1. Kalau kamu mau menuju ke mana? Kemana dulu? Ke network mana? 10.1. 10.0. 10.0. Dengan masking 255, 255, 2550. 550. Lewatlah. Lewat 192, 168, 30.1. Jadi di sini saya kasih tahu kalau kamu mau menuju network 10 lewatlah 30.1. Nah, dengan demikian nanti kalau dia terima paket dari sini mau menuju ke 10 masuk ke sini dia tidak tahu toh 10 itu mau kemana itu. Nah, dia baca routing table-nya. Oh, tadi saya diperintahkan kalau untuk menuju ke 10 saya suruh dilempar ke 30.1, maka dia lemparkan ke sini. Nanti ini akan tahu, oh mau kemana? Mau ke 10.10, dia akan lempar ke sini. Demikian juga sebaliknya. Nah, dengan demikian, maka network kiri dan kanan itu bisa saling komunikasi dengan tambahan static root tadi. Jadi static root itu adalah kamu menambahkan routing table ke dalam routing table-nya router secara statik. Kamu yang ngisikan. Oke ya, sekarang kita buktikan apakah dia mau melakukan ping. Ya, dari sini saya suruh ping ke sini.
Pertama biasanya tidak mau dulu. Dari sini sukses. Sukses. Sekarang kita lihat secara simulasi. Saya lihat isi MP-nya. Ya. Dari sini menuju sini. Next. Masuk sini toh, betul ya? Karena kan dia menuju ke 10 toh, kan dia dilempar ke router. Di router sini tujuannya kemana? Source IP 201 menuju ke 20. 20 kan ini punya ini. Ya toh. Terus dia baca apa? Dia baca routing table-nya. Kalau ke 20 mesti dilempar kemana? 30.1. Kan kamu udah ngisi tadi. Ya. Nah, sini. Masuk. Terus tinggal apa sekarang? Dia reply itu. Reply-nya kemana? Ke 20.20. 20.0. Nah, dilempar kemana? Ke gateway sama dia. Nah, gateway tahunya mana? Apakah tahu 20? Tidak tahu. Dia akan baca routing table-nya. 30. Nah, karena dia baca routing table-nya, maka disuruh mengarahkan ke 30.2 sesuai perintahmu tadi. 30. Kan perintahnya di sini tadi adalah menuju ke, kalau menuju ke 20 lewatlah 30.2, maka dia akan lempar ke 30.2. Nyampe. Ya. Oke. Jadi sekarang artinya kalau kamu static root, berarti kamu harus pasang mau menuju ke mana, lewatlah IP yang mana. Ya, seperti saya tadi. Oke, jadi itu tadi saya menjelaskan tentang DHCP, bagaimana cara membuat DHCP di paket tracer, kemudian melakukan IP static, yaitu static routing. Oke, itu dulu sampai saat ini.